Halo teman-teman, sekarang kita masuk di pertemuan yang kedua ya teman-teman. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait website. Jadi di sini teman-teman akan diperkenalkan dengan apa itu website, kemudian kenapa sih harus punya website, dan bagaimana cara kerja dari website itu sendiri. Perlu teman-teman ingat, untuk pertemuan di pembahasan kedua ini udah lebih teknikal ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa untuk memperhatikan step by stepnya dan kemudian juga bisa coba untuk mempraktekannya juga. Dan tenang aja teman-teman, ini nggak susah. Kalian bisa mengikuti selama teman-teman memperhatikan dengan seksama. Oke, kita langsung masuk aja dulu teman-teman. Pertama, kita coba cari tahu dulu nih, apa sih itu website gitu kan. Nah, website sendiri adalah kumpulan dari halaman-halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Nah, setiap halaman web ini itu bisa berisi teks, gambar, video, ataupun elemen-elemen multimedia dan digital lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan website, teman-teman. Nah, mungkin secara pengimplementasiannya teman-teman sebenarnya udah tahu ya apa itu website gitu kan. Teman-teman juga mungkin sering buka. Nah, website sendiri ini bisa membantu kita untuk menampilkan berbagai informasi di internet. Nah, selain website, ada juga platform lain, teman-teman, seperti sosial media, gitu kan. Kalau di sosial media pun itu ada banyak, ada TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang muncul di search engine itu biasanya adalah platformnya website, mayoritasnya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, untuk website sendiri itu tuh ada tipe-tipenya, teman-teman. Ada yang blog post, ada yang website berita, terus ada juga website e-commerce, dan ada juga website membership. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa setiap website itu bisa menggunakan berbagai tipe-tipe ini, teman-teman. Namun, tipe-tipe ini digunakan tentunya berdasarkan dengan preferensi dari masing-masing pemilik website. Kalau yang blog post itu seperti apa? Biasanya itu adalah website-website yang sifatnya artikel-artikel. Kalau yang website berita, nah ini tuh website yang khusus menghadirkan informasi yang berkaitan dengan berita-berita terkini. Terus untuk website e-commerce, ini tuh kalau teman-teman punya toko online, punya produk yang dijual secara online, nah itu bisa pakai website dengan tipe e-commerce. Kemudian yang terakhir ada website membership. Ini tuh biasanya website yang mengkolek anggota gitu kan. Ada data-data anggotanya yang dimana setiap anggota itu bisa mengakses konten-konten yang tidak bisa diakses oleh user yang bukan anggota dari website tersebut. Nah, untuk contoh-contohnya seperti apa, ini akan kita jelasin di slide-slide berikut. Nah, yang pertama ada blog post, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini ada websitenya Daily SEO. Kalau dilihat untuk kategori kontennya sendiri, itu lebih ke konten-konten yang sifatnya artikel. Nah, biasanya untuk website yang blog post ini, kategori topiknya itu membahas satu topik yang lebih spesifik, teman-teman. Jadi hanya satu topik, namun dia mendalam. Nah, itu yang kita sebut dengan blog post. Oke? Nah, selain blog post, ada juga website news, teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat, ini ada dari kompas.com. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa Kompas ini kan adalah sebuah website berita ya, di mana mereka tuh menampilkan informasi-informasi berita terkini. Nah, kalau dilihat dari tipe website news ini biasanya untuk kategori kontennya itu sangat-sangat beragam, teman-teman. Ini bisa dilihat di navigasi menunya nih. Ada dia membahas pemilu gitu kan, tekno, otomotif, bola, lifestyle, hampir semua kategori itu diangkat. Karena kan untuk berita sendiri kan bisa datang dari berbagai kategori topik. Nah, itu yang dimaksud dengan web news. Selanjutnya ada e-commerce. Nah, seperti yang udah aku jelasin, untuk e-commerce sendiri adalah website toko online. Nah, ini kita ambil dari Scarlett, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, untuk tampilannya sendiri juga beda ya. Dimana untuk website e-commerce itu kebanyakan mereka share konten
konten-konten produk, oke? Yang dimana ada gambar produknya, ada keterangan-keterangan tentang manfaat dari produk, kemudian fitur dan harga-harganya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada membership. Nah, membership ini adalah konten untuk member-member dari sebuah community. Oke? Nah, biasanya yang populer kita tahu kan ada Kaskus ya, teman-teman. Nah, Kaskus ini adalah website yang tipenya membership, di mana setiap member itu bisa untuk jadi kontributor di dalam website yang memiliki tipe dari membership itu sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat di sini kita tuh bisa buat thread, kemudian bisa login gitu kan kalau kita punya account-nya. Jadi harus daftar dulu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tipe-tipe dari website. Namun, perlu teman-teman ingat bahwa antara satu tipe website dengan tipe yang lainnya itu terkadang beririsan, teman-teman. Jadi bisa jadi ada website yang e-commerce, tapi mereka juga menghadirkan konten-konten artikel. Atau mungkin ada website berita, tapi mereka juga eh, memberikan kesempatan untuk orang-orang yang pengen jadi member di situsnya. Nah, jadi bisa beririsan ya. Cuman untuk karakteristiknya sendiri memang bisa ketahuan dari awal bahwa mana yang e-commerce, mana yang membership, news, blog, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini kita akan masuk ke bagaimana sih cara membuat sebuah website gitu kan. Nah, ini penting banget ya teman-teman, karena di SEO pasti kita akan sangat berhubungan dengan website. So, teman-teman perlu tahu dong, setidaknya persiapannya dalam membuat website. At least kalian harus punya website lah. Entah itu yang berbayar ataupun yang gratisan. Tapi aku rekomendasikan teman-teman pakai yang berbayar, karena kalau yang berbayar itu lebih banyak fiturnya, kemudian lebih leluasa juga untuk dikelola dibandingkan dengan yang gratisan, teman-teman. Oke, nah untuk membuat website apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, untuk membuat website teman-teman harus punya yang namanya domain. Nah, domain ini apa? Domain ini adalah alamat dari situs sebuah website. Yang dimana ketika alamat dari website itu diakses, maka seseorang akan diarahkan ke dalam halaman website tertentu. For example ya, teman-teman. Kalian lihat, di sini ada domain website namanya searchenginejournal.com. Oke? Nah, website ini terdiri dari nama brand dan extension. Oke? Nah, nama domain ini kita sebut dengan nama brand ya, teman-teman ya. Search engine. Search engine journal ini adalah nama brandnya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya bisnis jual makanan kucing, ya nama brandnya jual makanan kucing. Oke? Nah, kemudian yang .com ini kita sebut dengan extension, akhiran dari sebuah nama domain. Nah, extension sendiri itu tuh ada banyak banget teman-teman. Selain .com ada yang .id, ada yang .co.id, ada yang .xyz, kemudian .edu dan seterusnya. Nah, jadi nama domain itu adalah gabungan dari nama brand dan extension. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk membuat website kita butuh nih yang namanya domain, teman-teman. Oke? Nah, itu satu. Nah, selain domain, ada juga yang namanya hosting, teman-teman. Nah, hosting ini apa? Hosting ini, kita lihat ya. Jadi, hosting ini adalah sebuah layanan yang menyediakan ruang server untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis data yang ingin kita simpan di dalam sebuah website. Nah, untuk hosting sendiri, ini punya kapasitasnya, teman-teman. Namanya sebuah ruang kan ya. Ruang itu pasti punya kapasitasnya. Seberapa banyak konten dan aset-aset digital yang bisa kita simpan di dalam sebuah hosting itu bergantung pada besaran kapasitas hosting yang kita punya. Nah,
Simpelnya, hosting ini adalah memorinya lah teman-teman. Oke, penampungnya untuk menyimpan semua aset-aset digital yang ingin kita tampilkan di dalam internet. Oke, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan hosting. Nah, kalau teman-teman udah punya domain dan udah punya hosting, nah selanjutnya kita udah bisa nih untuk membuat sebuah website. Nah, untuk membuat website sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Di antaranya adalah alat untuk membuat website itu sendiri. Ada berbagai caranya, ada berbagai metodenya. Pertama, kita bisa menggunakan yang namanya CMS. CMS ini adalah singkatan dari Content Management System. Oke, di mana CMS ini bisa membantu kita membuat sebuah website dengan lebih mudah. Kita juga bisa men-create website kita uh, dengan lebih baik gitu kan, karena ada beberapa fitur dan tools-tools yang cukup mumpuni lah. Nah, itu untuk CMS. Kemudian ada pemrograman. Nah, pemrograman ini biasanya teman-teman kalau punya kemampuan untuk coding, paham dengan HTML, CSS, nah itu kalian bisa teman-teman untuk membuat website dari kemampuan coding kalian gitu kan. Cuman memang ini agak agak sulit ya untuk beberapa orang ya, karena lumayan ribet gitu kalau pakai coding. Terus yang selanjutnya ada juga pakai template website. Nah, ini teman-teman bisa cari cara membuat website menggunakan template. Itu udah banyak juga ya di internet, tapi ini nggak akan kita bahas. Terus ada juga Blogger. Nah, teman-teman bisa menggunakan sebuah platform dari Google namanya Blogger. Ini untuk bantu kita membuat website sendiri. Dan masih banyak lagi gitu kan. Nah, untuk pembuatan website sendiri yang akan kita pelajari itu pakai CMS dan pakai Blogger, teman-teman. Karena ini tuh lebih mudah, walaupun memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi tenang aja, kita akan coba pelajari semaksimal mungkin, dan teman-teman nanti bisa memilih mana yang jadi preferensi kalian untuk membuat website kalian sendiri. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu nih. Untuk teman-teman yang mau membuat sebuah website menggunakan CMS, itu ada tools-toolsnya lagi teman-teman. Ada WordPress, ada Joomla, dan ada Drupal. Oke, tapi untuk materi ini, kita akan membahas di WordPress doang teman-teman. Kenapa WordPress? Karena WordPress ini, dia tuh udah banyak banget fiturnya. Teman-teman bisa bikin website itu dengan ya kalau bilang tutup mata mungkin terlalu lebay, tapi fitur pendukungnya itu udah banyak banget, teman-teman. Tinggal drop and drag dan websitenya bisa langsung jadi. Mau masukin gambar, mau masukin teks, video dan seterusnya itu udah disupport sama WordPress ini. Jadi kita akan belajar cara membuat website menggunakan WordPress. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk apa namanya, cara membuat website dengan menggunakan CMS WordPress. Nah, untuk detailnya nanti akan kita bahas di video yang terpisah ya, teman-teman. So, nanti bisa kalian cek aja untuk video cara membuat website menggunakan WordPress. Di situ udah lengkap diberikan panduannya. Oke, thank you teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.